Effulgentine. Di tengah hujan tanpa akhir di level 144 backrooms, seorang pengelana melihat cahaya berputar di kejauhan dan mengiranya sebagai mercusuar yang bisa dijadikan tempat berlindung. Namun semakin dekat, ia menyadari bahwa cahaya itu bukan berasal dari bangunan, melainkan dari kepala sebuah makhluk raksasa yang menjulang puluhan meter di tengah badai. Cahaya tersebut tiba-tiba berhenti dan mengarah tepat kepadanya, lalu sosok itu mulai bergerak. Di atas lumpur yang memperlambat setiap langkah manusia, makhluk tersebut berlari dengan kecepatan mengerikan, mengejar korbannya hingga tertangkap. Korban kemudian diangkat dan dilemparkan ke dalam rongga bercahaya di kepalanya, menghilang tanpa jejak dan tidak pernah terlihat lagi. Makhluk ini dikenal sebagai Effulgentine, salah satu predator terbesar di level 144. Tingginya lebih dari 20 meter, tubuhnya dipenuhi sisik, dan kepalanya berbentuk seperti mercusuar hidup yang terus memancarkan cahaya ke seluruh dataran. Sebagian besar waktu mereka hanya berdiri diam di tengah hujan sambil memutar kepalanya perlahan. Tetapi ketika mulai berburu, hampir tidak ada cara untuk melarikan diri. Yang paling menakutkan, Effulgentine diketahui memiliki kesabaran luar biasa. Mereka dapat menunggu di luar reruntuhan selama berhari-hari hanya untuk menangkap siapapun yang akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Di level 144, cahaya di kejauhan bukanlah tanda keselamatan, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang sangat besar sedang mencarimu. La Cameloha. Di tengah lautan tak berujung level 400, seorang pengelana yang telah berhari-hari terombang-ambing di atas rakit darurat tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh di kejauhan. Awalnya ia mengira itu hanya batu karang besar yang muncul dari permukaan air, tetapi benda itu perlahan bergerak. Dari balik kabut muncul sosok raksasa setinggi puluhan meter dengan tubuh abu-abu menyerupai batu yang basah dan terkikis ombak selama ribuan tahun. Makhluk itu hanya berdiri diam di tengah laut, menatap sang pengelana tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa saksi mengatakan La Cameloha biasanya tidak menyerang dan hanya mengamati mereka dari kejauhan, seolah penasaran dengan kehadiran manusia. Namun ada kisah yang jauh lebih mengerikan. Dalam beberapa kasus langka, tangan raksasa makhluk tersebut tiba-tiba muncul dari bawah air, mencengkeram rakit atau korban secara langsung, lalu menyeret mereka ke kedalaman laut yang gelap hingga menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang pernah kembali untuk menceritakan apa yang ada di dasar level 400. Entitas ini dikenal sebagai La Cameloha, makhluk raksasa yang diperkirakan memiliki tinggi sekitar 30 meter dan sering dibandingkan dengan monster laut legendaris atau Umibozu dari cerita rakyat Jepang. Berbeda dengan sebagian besar entitas backrooms yang agresif, La Cameloha lebih sering menunjukkan sifat pasif dan bahkan tampak terpesona oleh suara. Keunikan lainnya, makhluk ini termasuk salah satu entitas pertama yang tidak dapat dideteksi oleh kemampuan Sixth Sense, membuat kemunculannya hampir mustahil diprediksi. Seawalker. Di tengah perairan dangkal level 7,8 yang dipenuhi rumah-rumah tua setengah tenggelam, seorang pengelana melihat sesuatu yang aneh bergerak di kejauhan. Awalnya terlihat seperti sebuah rumah biasa yang hanyut mengikuti ombak, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, rumah itu ternyata sedang berjalan. Dari bawah bangunannya menjulur 4 kaki panjang menyerupai kaki burung raksasa yang melangkah perlahan di atas dasar laut. Setiap langkahnya menghasilkan suara kayu berderit yang bergema di antara rumah-rumah kosong. Saat makhluk itu mendekat, terlihat bahwa kaki-kakinya terbuat dari kayu yang sama persis dengan dinding rumah yang dibawanya, seolah seluruh bangunan tersebut adalah makhluk hidup. Meski penampilannya sangat mengerikan dan mampu membuat siapapun panik, Seawalker ternyata termasuk salah satu entitas paling damai di backrooms. Mereka tidak berburu, tidak menyerang, bahkan tidak menunjukkan ketertarikan kepada manusia. Yang lebih aneh lagi, laporan menyebutkan bahwa seseorang yang tidak sengaja tertabrak atau bahkan terinjak oleh Seawalker tetap dapat selamat tanpa mengalami cedera serius. Hingga kini tidak diketahui apakah Seawalker merupakan rumah yang hidup atau makhluk yang berevolusi untuk menyerupai rumah-rumah di level 7,8 sebagai bentuk kamuflase. Apapun asal-usulnya, melihat sebuah rumah berjalan perlahan di atas 4 kaki raksasa di tengah lautan sunyi adalah pengalaman yang cukup untuk membuat banyak pengelana meragukan kewarasan mereka sendiri. The Thing on level 7. Di lautan gelap level 7, seorang pengelana yang sedang mengapung menggunakan perahu karet di lautan tak berujung tiba-tiba merasakan air di sekitarnya bergetar. Awalnya ia mengira itu hanya gelombang biasa, tetapi beberapa saat kemudian perahunya mulai bergoyang semakin kuat seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawahnya. Permukaan air perlahan membentuk pusaran kecil lalu berubah menjadi gelombang yang mengikuti arah tertentu. Dalam kepanikan, pengelana itu menyorotkan senter ke laut yang gelap tetapi tidak melihat apapun. Saat itulah sebuah cahaya kuning kecil muncul jauh di kejauhan. Awalnya terlihat seperti lampu pelampung yang hanyut di atas air, namun cahaya itu terus membesar, semakin terang dan bergerak lurus ke arah perahunya. Beberapa detik kemudian, ia menyadari kenyataan yang mengerikan. Cahaya itu bukan benda terapung, melainkan lampu yang menggantung di kepala seekor makhluk raksasa yang sedang naik dari kedalaman. Dari bawah permukaan laut, muncul deretan gigi besar dan tubuh monster yang ukurannya begitu masif, hingga bagian ekornya saja diperkirakan mencapai 11 km panjangnya. Ombak raksasa langsung mengangkat perahu karet itu seperti mainan kecil. Sebelum
Sebelum sempat melarikan diri, makhluk tersebut menerjang dari bawah dan menelan pengelana beserta perahunya dalam satu gigitan, lalu kembali tenggelam ke dalam jurang laut yang gelap. Entitas ini dikenal sebagai Entity 20 atau The Thing on level 7, predator puncak yang menghuni bagian terdalam level 7. Wujudnya menyerupai perpaduan ikan pemancing laut dalam dan reptil laut raksasa, lengkap dengan lampu bercahaya di kepalanya serta tubuh yang dipenuhi duri tajam. Makhluk ini diyakini telah memburu hampir seluruh kehidupan lain di lautan level 7 dan menjadi penguasa tunggal wilayah tersebut. Memory Worm. Di sebuah ruangan gelap di backrooms, seorang pengelana tiba-tiba mendengar suara ibunya memanggil namanya. Tak lama kemudian, ia mulai melihat rumah masa kecilnya, mendengar tawa teman-teman lamanya, dan mencium aroma makanan favorit yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Rasa rindu yang luar biasa membuatnya mengikuti suara-suara tersebut hingga tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti pesta bersama orang-orang yang ia cintai. Namun saat ia melangkah mendekat, seluruh pemandangan itu mendadak lenyap. Di hadapannya kini terbuka mulut raksasa yang dipenuhi lingkaran gigi tajam. Dalam sekejap, makhluk itu menerjang dan menelannya hidup-hidup. Entitas ini dikenal sebagai Memory Worm, seekor cacing raksasa yang panjangnya diperkirakan mencapai lebih dari 300 meter dan menjadi salah satu predator paling misterius di backrooms. Tubuhnya seperti cacing raksasa diselimuti lendir tebal serta memiliki mulut dengan beberapa lapisan gigi tajam. Yang membuatnya begitu berbahaya bukanlah ukuran tubuhnya, melainkan kemampuannya memanipulasi pikiran. Saat berada di dekat mangsa, Memory Worm menciptakan rasa nostalgia yang sangat kuat dan memunculkan halusinasi tentang keluarga, rumah, atau kenangan paling bahagia dalam hidup mereka. Semua ilusi tersebut hanyalah umpan untuk menarik korban mendekati mulutnya tanpa perlawanan. Karena itulah banyak pengelana percaya bahwa Memory Worm bukan sekadar memakan manusia, tetapi juga memangsa kenangan yang paling berharga bagi mereka. The Mangled. Di backrooms level 9 yang dikenal sebagai kawasan pinggiran kota berkabut, para pengelana mulai melaporkan kemunculan entitas misterius bernama The Mangled. Awalnya makhluk ini diyakini hanya sebesar rumah dan selalu diselimuti kabut hitam tebal. Tetapi setiap saksi memberikan deskripsi ukuran yang berbeda-beda. Untuk menyelidikinya, MEGE mengirim tim peneliti yang akhirnya menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari dugaan mereka. Dari kejauhan, The Mangled tampak seperti pilar hitam raksasa yang menjulang hingga keluar dari pandangan, sementara kabut di sekitarnya ternyata bukan kabut biasa, melainkan awan yang terbentuk karena ukurannya yang begitu besar hingga mampu menciptakan cuacanya sendiri. Selama misi berlangsung, salah satu anggota tim bernama Mike Hoffman mulai mendengar suara istrinya yang telah lama menghilang memanggilnya dari dalam kabut. Pada suatu malam, ia meninggalkan markas dan berlari menuju suara tersebut sebelum akhirnya ditangkap oleh tentakel raksasa dan diseret ke langit. Setelah menganalisis rekaman suara The Mangled, MEGE menemukan fakta yang mengejutkan. Auman makhluk itu sebenarnya adalah kumpulan suara manusia yang menyatu menjadi satu. Beberapa saksi juga mengaku melihat wajah-wajah manusia yang menyatu di dalam tubuhnya, termasuk wajah orang-orang yang mereka kenal. Dari sinilah muncul teori mengerikan bahwa setiap korban yang ditangkap tidak benar-benar mati, melainkan menjadi bagian dari tubuh The Mangled. Hal itu juga menjelaskan mengapa ukuran makhluk ini selalu berbeda dalam setiap laporan. Semakin banyak manusia yang ditangkap, semakin besar pula tubuhnya. Level 0. Level 0 adalah level pertama dan paling terkenal di backrooms, berupa labirin kantor kuning yang tampak biasa tetapi memiliki ukuran yang hampir mustahil dipahami. Berdasarkan berbagai perkiraan, luasnya mencapai lebih dari 1,5 miliar kilometer persegi, jauh lebih besar daripada permukaan bumi. Yang membuatnya semakin mengerikan, ruang di dalamnya terus berubah, sehingga tidak ada seorang pun yang pernah berhasil memetakan seluruh area. Selain ukurannya yang luar biasa, level 0 juga menjadi rumah bagi entitas berbahaya seperti bakteria, makhluk humanoid mengerikan yang sering memburu pengelana yang tersesat sendirian. Namun banyak teori menyebut bahwa bakteria bukanlah ancaman terbesar. Sebagian orang percaya ada sesuatu yang jauh lebih besar bersembunyi di bagian terdalam level 0, wilayah yang belum pernah dijelajahi manusia. Bahkan ada teori gelap yang mengatakan bahwa level 0 sendiri adalah organisme hidup raksasa yang terus mengubah bentuk labirinnya untuk menjebak siapapun yang masuk. Jika teori itu benar, maka setiap pengelana yang tersesat di level 0 sebenarnya sedang berjalan di dalam tubuh sesuatu yang hidup. 006. Di dalam stasiun luar angkasa level 78, seorang pengelana sedang mengamati langit ketika melihat sesuatu yang tampak seperti lubang hitam melayang di kejauhan. Awalnya benda itu terlihat kecil, tidak lebih besar dari sebuah ruangan, tetapi beberapa menit kemudian ukurannya mulai membesar secara tidak wajar. Tiba-tiba beberapa sinar cahaya terang melesat keluar dari pusat kegelapan tersebut dan mengarah tepat ke arahnya. Sebelum sempat melarikan diri, tubuhnya terseret keluar dari stasiun melalui proses noclip dan langsung ditarik menuju inti kegelapan itu hingga
menghilang tanpa jejak. Entitas ini dikenal sebagai 006, sebuah lubang hitam hidup yang menghuni level 78. Berbeda dengan lubang hitam normal, 006 dapat terlihat dengan mata telanjang dan memiliki ukuran yang terus berubah, mulai dari ukuran kecil hingga mencapai skala supermassive black hole. Yang membuatnya jauh lebih berbahaya adalah kemampuannya berpindah antar level melalui fenomena bernama blip. Saat memasuki level lain, 006 akan membesar secara ekstrim dan mulai melahap seluruh materi yang ada di dalamnya, bahkan diduga telah menghancurkan beberapa level backrooms sepenuhnya. Karena perilakunya yang tampak disengaja dan mampu berubah sesuai situasi, banyak peneliti percaya bahwa 006 bukan sekadar fenomena kosmik, melainkan entitas cerdas yang menggunakan seluruh level sebagai sumber makanan.